Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Ikhdal Husnayaini dari kelompok 10. Materi yang akan saya jelaskan yaitu dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana perubahan berarti hal, keadaan, berubah, peralihan, dan pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenan dengan masyarakat. Jadi bila dijabarkan, perubahan sosial menurut KBBI adalah berubahnya sebuah struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pengertian menurut Kingsley Davis, di mana ia mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat sehingga akan disebut sebagai perubahan sosial kalau tatanan dan fungsi masyarakat yang berubah. Lalu yang ketiga menurut Suryono Sukamto di dalam bukunya Sosiologi sebagai Pengantar, ia mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari sebuah cara hidup yang telah ada dan diterima dalam masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat. Lalu menurut Hirschman, ia mengatakan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara, pola pikir, faktor internal, faktor eksternal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau resolusi, bencana alam, perubahan iklim, dan peperangan, pengaruh budaya lainnya. Maka dari berbagai pendapat yang sudah saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sistem sosial yang termasuk di dalamnya aspek kebudayaan, juga nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun tingkah laku dalam suatu masyarakat, atau jika dibandingkan dengan keadaan dahulu, maka hal itu dapat dikatakan bahwa dalam struktur sosial, masyarakat tersebut telah berubah. Selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial budaya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat, yang kedua perubahan kecil dan perubahan besar, dan yang ketiga perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Oke, yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga dengan evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan struktur masyarakat, di mana sebuah masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut akan berubah menjadi kompleks. Kemudian perubahan cepat disebut juga dengan revolusi, yaitu perubahan mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Seringkali perubahan revolusi diawali dengan munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut sulit dihindari, bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Revolusi adalah wujud perubahan sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Sebaliknya, perubahan-perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung atau pengaruh yang sangat berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Kemudian yang paling akhir yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu, yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan sistem sosial. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Misalnya, perubahan tata pemerintahan Orde Baru menjadi tata pemerintahan Orde Reformasi.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak-dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Di mana ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, dampak positif yang bisa kita dapat yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih mudah. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Kemudian dampak negatif yang kemungkinan bisa melekat pada diri kita yaitu menjadi pribadi yang individualistik. Yang kedua, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, dan lunturnya budaya-budaya bangsa negara Indonesia. Lalu cara menjaga nilai dampak positif yaitu selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar yang baik kepada para siswa agar siswa memiliki pedoman hidupnya. Yang kedua, mengimplementasikan segala nilai dasar positif pada kegiatan setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi-motivasi kepada para siswa agar selalu menjaga perilaku positifnya. Kemudian ada cara menjaga, ada juga cara untuk menjauhi dampak negatif, di mana yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua bersikap selektif dalam bergaul dan menerima pengaruh budaya asing, kemudian menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia. Kemudian kita juga harus memfilter terhadap budaya asing dengan meningkatkan internalisasi budaya asli, pemahaman terhadap nilai-nilai terhadap budaya asing, dan analisis kesesuaian dengan nilai budaya asli. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional. Maka cukup sekian, dan penjelasan materi yang lain bisa dilihat di video Hasbi dan video 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.